Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? Fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay. Before start the meeting, let's sing basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materi kita tidak terasa ya, kita sudah memasuki materi giving advice dan suggestion. Untuk kelas 11 ya, untuk kelas 11 mana tadi? Di sini ada beberapa kategori pada giving advice dan suggestion. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang definisi atau definition giving and responding to suggestion or advice. Kemudian example giving and responding suggestion. Kemudian example giving and responding advice. Next. Nah, di sini ada definisinya. Yang pertama, definisi advice dulu ya. Advice is what someone offers you or in the form or opinion about what you should do or how should act in a particular situation. Advice atau nasihat adalah pendapat yang seseorang berikan atau tawarkan untuk memberitahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Kemudian suggestion are idea, plans or action that are suggested or the act of suggesting it that someone should think about. Suggestion atau saran adalah ide-ide secara rencana atau aksi yang disarankan atau cara kita memberikan saran kepada seseorang tentang suatu hal untuk dipikirkan. Jadi untuk mudah mengingatnya, advice itu nasihat. Nah, kalau suggestion itu saran. Bisa diingat? Bisa, Miss. Halo? Bisa, Miss. Jadi advice itu nasihat anak-anak. Kemudian kalau suggestion itu saran. Itu. Coba next, Vika lanjut. Nah, di sini ada purpose atau tujuan. Di sini tujuan dari advice dulu ya. Atau nasihat ini bertujuan untuk memberikan saran-saran yang bersifat membangun. Atau the purpose of an advice is kind of like expression that contains some of suggestion to motivate someone, offering atau penawaran bertujuan untuk memberi seseorang sebuah bantuan yang bersifat untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini itu nasihat itu bertujuan untuk memberikan saran nasihat yang bersifat membangun. Coba lanjut selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa giving and responding to advice atau suggestion. Ini yang advice dulu deh kayaknya. Oh, ini suggestion. Nah, di sini coba Vika baca yang giving coba, yang kotakannya di giving. I'd like to suggest that. Lanjut bawahnya. I suggest that. Can I offer you some advice? Why don't you had better? You should. Yeah. You ought to. I recommend that. What if?
Kemudian di sini ada respondingnya, itu that's a good idea or suggestion. What a good idea or suggestion. That sounds good or interesting. Kemudian thanks for your suggestion. Kemudian thanks for saying that. Kemudian I will try and etc. Lanjut. Nah, di sini ada example. Ya, ini ada John sama Diana, kemudian juga ada Mrs. Thompson sama Mrs. Watson, kemudian ada David sama Doctor. Nah, di sini ini si John ini berbicara atau meminta saran kepada si Diana. I have got a cough for more than 2 days. I suggest that you must drink a medicine. Jadi dia ini meminta saran kepada Diana. Kemudian Diana itu memberikan saran untuk meminum obat. Kemudian Mrs. Thompson, my son Henry study only when he will have a test. Kemudian Mrs. Watson ini memberikan saran, I suggest that you son must study every day. Jadi ini Mrs. Thompson ini bilang sama Mrs. Watson kalau anaknya itu si Henry belajarnya itu hanya ketika dia akan ujian atau akan tes. Kemudian Mrs. Watson ini memberikan saran sama Bu Thompson ini agar anaknya itu belajar setiap hari, nggak cuma waktu ujian saja. Kalau kalian belajarnya setiap hari atau hanya saat ujian saja? Setiap hari, Miss. Setiap hari. Tapi belajarnya kalian lebih suka belajar materi pelajaran apa? Semua, Miss. Semua ya. Kalau Gracia suka belajar apa enggak, Gracia? Matematika. Matematika. Bagus. Nggak apa-apa, nggak suka bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Kemudian lanjut yang David sama dokter ini. David bilang, Doctor, what do you recommend me to lose my weight? Terus kemudian dokternya bilang, you must eat more vegetable and fruits. Jadi ini si David minta saran, dokter, rekomendasimu untuk menurunkan berat badan itu apa? Kemudian dokternya jawab, you must eat more vegetable and fruits. Kamu harus banyak-banyak makan buah-buahan sama sayur-sayuran. Di sini ada yang nggak suka sayur? Saya, Miss. Kenapa tidak suka sayur? Tidak enak. Nggak enak. Itu untuk kesehatan kita, apalagi di masa musim pandemi seperti ini, kita harus banyak-banyak mengonsumsi vitamin. Nah, buah sama sayuran itu juga penting. Jangan cuma makan junk food ya anak-anak ya. Untuk menjaga kesehatan kita. Ya, Oke, kemudian lanjut. Slide berikutnya. Example using advice. Kalau ini nasihat ya kayaknya advice. Dinda sama Ratna. Dinda dulu. Coba Vika jadi Dinda, aku jadi Ratna. Miss jadi Ratna. Dibaca. I forget to bring my homework. What would you advise me to do? I think you should tell the truth to Mr. Bimo. Perhaps he will ask you to take it at home. Nah, di sini ada kata-kata what would you advise me to do? Ini tuh contoh meminta nasihat. Menurutmu apa yang harus aku lakukan atau meminta saran? Sebenarnya advice sama suggestion itu sama-sama sama-sama saran atau nasihat.
Cuma biasanya kalau advice itu lebih ke nasihat, tapi kalau suggestion lebih ke sarannya. Kemudian Ratna ini menjawab, sebaiknya kamu mengatakannya sebenarnya kepada Pak Bimo, mungkin nanti dia akan memintamu untuk segera mengambilnya. Nah, I think you should. Sebaiknya kamu, I think you should. Ini contoh memberikan nasihat atau memberikan giving advice. Next. Ini ada Brian sama Robert. Hi Robert, you know, I got a wallet on the way to a hospital yesterday. Should I give it back to owner of the wallet? Hai Robert, kamu tahu, aku kemarin menemukan dompet di tengah perjalanan menuju rumah sakit. Menurutmu, apa aku harus mengembalikan dompet tadi kepada pemiliknya? Ini si Brian ini meminta nasihat sama si Robert karena dia menemukan dompet di perjalanan ke rumah sakit. Apakah dia harus mengembalikan dompet tadi ke pemiliknya? Kemudian si Robert menjawab, well, I think you should do it. Do you know who the owner is? Aku sarankan kamu sebaiknya segera mengembalikan dompet tersebut. Kamu tahu siapa pemiliknya? Yes, I also got the identity card of the owner in it. It shows me the address. Ya, aku juga dapat kartu identitas dari pemilik dompet itu. Ada alamatnya tertera di kartunya. Kemudian Robert menjawab lagi, that's okay, you can call the owner first if you want. Itu bagus, kamu bisa menghubungi pemilik dompet tersebut kalau kamu mau. Jadi percakapan di sini ini tentang giving advice, di mana Brian meminta nasihat sama si Robert atau saran karena dia menemukan dompet waktu perjalanan ke rumah sakit. Nah, apakah dia harus mengembalikan atau tidak? Kemudian si Robert ini cukup bijaksana, dia menyuruh si Brian ini untuk mengembalikan dompetnya. Kemudian untuk mencari siapa pemilik dompet ini, si Robert ini meminta si Brian untuk melihat identitas di dompetnya. Ternyata ketemu, akhirnya dibalikin dompetnya. Kemudian next slide. Selain ungkapan dan saran yang telah dijelaskan di atas tadi, maka juga ada beberapa ungkapan dalam bahasa Inggris yang bisa digunakan untuk memberikan saran atau tawaran. Adapun cara membuat saran juga dapat menggunakan pola berikut ini. How about bagaimana jika? How about we join the math competition next month? Bagaimana jika kita bergabung dengan kompetisi matematika bulan depan, bulan selanjutnya. Kemudian ada juga how about we go cycling this coming Sunday? How about bagaimana jika kita pergi bersepeda minggu depan? Tuh. Kemudian juga how about we work together on fixing the problem? Kemudian juga ada how about you take on this chance and see where this goes. Kemudian yang terakhir, why don't you atau kenapa Anda tidak? Why don't you join the sport to keep your body healthy? Kemudian, why don't you refresh your mind by playing online game? Kemudian, why don't you take this job? Ini bertanya, kenapa Anda tidak join olahraga? Kenapa Anda tidak join olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh? Di musim pandemi seperti ini juga baik untuk olahraga, tapi tetap kita budayakan 3M ya. Pakai maskernya juga jangan lupa, cuci tangan. Ini pada sehat-sehat semua ya di rumah. Alhamdulillah, sehat, Miss. Sudah saling mengenal dengan teman-teman online-nya? Sudah. Gimana ini, ada yang ditanyakan dengan materinya?
Cukup paham atau nggak paham sama sekali? Cukup paham, Miss. Cukup paham. Nanti soal latihan akan saya kirimkan ke link grup di WhatsApp ya. Jadi nanti buat pekerjaan di rumah aja. Nanti ada beberapa soal Miss akan kirimkan ke link grup WhatsApp kita. Gimana? Apa banyak tugas kalian di rumah? Banyak, Miss. Banyak. Semangat ya, dikerjain satu persatu. Semoga nilai kalian nanti di ujian akhir semester baik-baik semua. Amin. Amin. Ya udah, semoga ilmunya pagi ini bermanfaat. Selamat menjalankan aktivitas kalian. Terima kasih udah join, udah bergabung, udah semangat belajar pada pagi hari ini. Kalau Miss ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, Miss. Dadah bareng.